A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim. Wa qala aidan qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni bikumullah wa yaghfir lakum dzunubakumullahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, begitu besar rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hari ini, dan mudah-mudahan Allah terus tautkan hati kita kepadanya, kepada kecintaan kepada Allah, kepada kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada agama yang mulia ini. Dan mudah-mudahan hari-hari kita menjadi hari-hari yang terus-menerus berpikir kebaikan apa lagi yang kita bisa lakukan hari ini dan seterusnya. Dan pastinya kenikmatan yang terbaik yang kita bisa berikan atau mungkin kita bisa rasakan adalah kenikmatan iman dan Islam. Yang mana kalau mungkin saya mencoba membandingkan, katakanlah, dan mungkin tidak layak untuk dibandingkan, antara satu piring nasi ya, atau mungkin makanan yang sehat, yang lezat, yang disajikan kepada kita semua, dengan waktu yang diberikan Allah untuk kita beribadah kepadanya, mungkin baca Quran, sholat, atau mungkin kebaikan-kebaikan yang lain, maka jauh lebih kita rasakan kenikmatannya ibadah tadi. Dan agama kita yang mulia ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, adalah agama yang juga memberikan petunjuk yang luar biasa kepada kita semua. Dan mudah-mudahan hari ini sesuai dengan tema kita hari ini tentang ikhtiar langit di masa sulit, berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan keadaan saat ini, baik itu mungkin kesehatan atau kondisi ekonomi atau apapun itu, menjadi semangat justru untuk kita bersama memperbaiki ini semua. Karena tidak akan mungkin ya kita mau hidup senang-senang terus ya, karena memang ujian itu adalah kemutlakan yang akan dihadapi seorang mukmin. Jadi Masya Allah, jazakumullah khair atas undangan hari ini dari Bang Muamalat dan ACT. Tadi ada Pak Ibnu juga dan Pak Purnomo. Semoga Allah berkahi Bapak sekalian ya. Baik Bu sekalian, kalau kita ambil kalimat dari surat Al-Baqarah, di awal-awal surat, yang Allah di situ menyebutkan, atau Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi situ Allah sebutkan orang-orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Jadi kalau kita bicara tentang langit ya, atau mungkin hal-hal yang gaib, banyak urusan dalam agama kita ini memang sifatnya gaib ya, sifatnya gaib. Gaib yang saya maksud di sini adalah memang nggak kelihatan dengan mata kita. Kayak sekarang kita menghadapi virus ya. Virus ini benda yang ukurannya sangat kecil ya. Mata kepala kita tidak mampu melihatnya. Sebelah mungkin kalau pakai bahasa agama, maka itu yang gaib, nggak kelihatan dengan mata kepala kita. Sebagaimana malaikat itu, atau malaikat-malaikatnya Allah, jin dan seterusnya, itu juga makhluk-makhluk yang gaib. Kenapa ini jadi perhatian penting buat kita semua? Teman-teman sekalian, ketahuilah bahwa rukun iman kita ya, rukun iman kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, kitabnya, malaikatnya ya, beriman kepada hari akhir, qada dan qadar. Saya kira mungkin dari 6 rukun iman tersebut, 5 dari rukun iman tadi itu sifatnya gaib ya. Gaib artinya kita nggak lihat bentuknya. Mungkin kalau kitab Al-Quran kita bisa pegang, tapi Allah kita nggak lihat, malaikat kita nggak lihat, Rasul kita nggak lihat, hari akhir kita nggak lihat ya. Atau mungkin qada dan qadarnya Allah kan kita nggak lihat semua itu. Jadi amat sangat disayangkan kalau seandainya sebelah mungkin bahan baku kita yang sudah Allah benamkan diri kita berupa akidah atau ketauhidan ini, itu tidak kita pergunakan ya di masa sulit seperti ini. Nah, kalau kita bicara tentang ikhtiar langit ya, pastinya itu hal-hal yang sifatnya kehendak atau anugerah dari Allah yang kita tidak bisa lihat dengan mata kepala kita langsung gitu kan. Sehingga nanti kalau di sini kita memahami itu semua, maka urusan itu akan jadi sangat mudah. Urusan akan jadi sangat mudah kalau apa? Kalau kita memang menyerahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
di beberapa atau banyak kajian yang saya sampaikan, bahwa saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang mengatasi COVID ini ya, atau mungkin bertahan dalam COVID ini, maka ketahuilah bahwa ujian yang pertama harus kita pahami adalah ujian yang kita alami saat ini itu sangat kecil dibandingkan ujian para sahabat dan para orang-orang soleh zaman dulu. Ya, sangat kecil, nggak ada apa-apanya gitu kan. Bapak sekalian bayangkan ya, seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, itu bayangkan di salah satu episode hidupnya itu beliau pernah diikat ikat lalu diikat pada penggilingan padi untuk memutar padi di situ dengan badan beliau sebagai bebannya. Jadi ujian yang kita hadapi saat itu memang harus kita kecilkan dulu, bahwa ini nggak ada apa-apanya gitu kan, supaya kitanya berjiwa besar, supaya kita meyakini yang gaib, hal-hal yang sifatnya jauh lebih besar, yaitu Allah Azza wa Jalla dan karunia-Nya dan kasih sayangnya, sehingga kita di situ akhirnya mendapatkan motivasi. Ya, termasuk juga misalkan bicara tentang kesehatan. Ya, saya sering sampaikan. Saat ini ya kita lihat banyak orang mungkin parno dan ketakutan dan khawatir dan was-was luar biasa dengan COVID atau mungkin wabah ini ya, atau virus inilah. Bagus sekali begini ya, kalau kita lihat ya, banyak Kak di sekitar kita itu orang-orang yang sudah menggunakan alat pelindung diri, sudah pakai masker, pakai face shield segala macam, tapi ternyata qadarullahnya ya mereka kena juga. Banyak, katakanlah seperti itu. Yang nggak pakai ada juga yang nggak kena ya. Yang saya mau tekankan di sini bukan masalah itunya, bukan masalah mau pakai atau tidak pakai. Pakai itu bagian dari ikhtiar atau kita usaha dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang saya maksud ya adalah bagaimana itu dikembalikan kepada iman dan akidah kita yang Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Oh, segala musibah yang kita hadapi itu semua dasarnya atau kembali pada atau kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang harus takutkan? Ya. Ujian yang kita hadapi ya saat ini atau keadaan saat ini justru malah harusnya dijadikan sebagai momentum kita untuk meningkatkan amal ibadah. Sudahlah dikasih ujian, kalau mungkin kita bicara misalkan semester 1 lah misalkan ya, semester 1 dikasih ujian tapi justru malah mau dekat-dekat akhir semester nggak mau belajar gitu kan, akhirnya waktu mendapatkan soal ujian atau mungkin mendapatkan soal waktu mau ujian itu dia nggak bisa kerjakan. Jadi Islam memberikan pedoman yang sangat jelas tentang itu gitu. Jadi kalau Allah berfirman dalam Al-Qur'an ista'inu bis-sabri was-shalah. Jadi di saat seperti inilah kita harusnya menunjukkan kekuatan iman kita ya, dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan. Tadi mungkin dari teman-teman ACT menyebutkan bahwa ternyata kondisi musibah atau sulit itu memunculkan filantropi yang luar biasa. Nah, dari sisi kita sendiri harusnya yang namanya ujian disebut juga menguatkan atau menjadikan ibadah kita lebih baik gitu loh. Sholat mungkin yang sholat malamnya sering bolong-bolong, jangan lagi bolong ya. Kemudian yang sodakonya biasa bolong gitu kan, atau mungkin di hari-hari lupa bersodako, jangan lepas lagi sodako. Atau mungkin duhanya biasa cuman atau nggak duha, atau mungkin lupa duha, atau sudah duha 2-4 rakaat, naikin sampai sepol-polnya gitu kan. Itulah yang namanya ujian, itulah yang namanya ikhtiar ya. Karena apakah itu semua bisa mencegah atau mengatasi keadaan saat ini Bapak sekalian? Sering saya sampaikan juga, atau mungkin saya memahami begini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuq min haitsu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi Allah di situ menjelaskan bahwa orang-orang bertakwa itu akan ada jalan keluar, makhraj, tempat keluar gitu kan. Ya. Jadi di situ sebenarnya kalau kita mengambil kaidah di situ, maka sebenarnya justru malah di saat seperti sekarang kita yang nggak jelas yang kita hadapi apa ya, virusnya juga kita nggak bisa lihat, artinya apa ya, kembalikan saja kepada yang maha melihat makhluk yang ada di bumi ini atau di alam ini, yaitu Allah Al-Ghaib, yang maha gaib gitu kan. Artinya bagaimana cara kita mengakses Allah dalam hal ini ya, mengakses Allah pasti dengan cara atau dengan mengembalikan itu kepada konsep keimanan, akidah atau ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka saya nggak habis pikir ada orang bisa cemas
dengan keadaan ini? Apa yang mau dicemaskan gitu kan? Ya, kenapa saya katakan apa yang mau dicemaskan? Toh juga, Bapak sekalian, yang namanya ujian, kalau kita sekolah pasti ada waktunya, pasti ada masanya ujian tersebut berakhir. Karena kita nabi bukan, rasul bukan, orang-orang soleh seperti mana zaman dulu bukan, yang khususnya nabi dan rasul yang kata Nabi SAW, ujian mereka tuh berkali lipat daripada kita. Jadi ini nggak ada apa-apanya. Itu saya katakan kecilkan dulu ujian masalahnya untuk kita memperbesar kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Nah, memperbesar kehadiran Allah dalam kehidupan kita inilah yang di situ diperlukan ikhtiar-ikhtiar langit gitu kan. Tadi kalau saya mungkin tadi lagi di mobil, jadi mohon maaf agak sedikit berantakan. Jadi Bapak sekalian, hadis atau ayat yang kita baca atau dibaca oleh qori tadi atau saya baca tadi, lan tanalu birra hatta tunfiqu ma tuhibbun, harusnya itu menjadi semacam cara atau cambukan kita untuk memperbaiki diri kita. Nah, ayat itu sebenarnya di zaman sahabat ya, sekalian radhiyallahu anhum ajmain, ketika ayat itu dibacakan ya, seorang sahabat bahkan bisa sedekahkan, wakafkan katakanlah kebun kurmanya gara-gara ayat tadi. Ya, sekarang kalau kita yang hari ini ya dengan izin Allah dibacakan ayat tadi, mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita, apa barang ya atau mungkin apa produk yang paling kita sayangi, paling kita cintai, yang kita beli atau kita pakai yang belum pernah kita sedekahkan. Ya, ayat tadi harusnya menjadi salah satu cambuknya kita untuk mengeluarkan harta yang paling kita cintai. Mau itu mungkin emas, mau itu mungkin perak atau perhiasan atau tas atau apapun yang bentuk itu sayang banget, atau jam misalkan. Ya, itulah bentuk ikhtiar langit yang kata Rasulullah SAW itu sodakoh itu memadamkan murkanya Allah. Ya. Subhanallah kan. Jadi saya katakan ini mungkin saya kasih contoh sedikit lah, ini jam tadi. Ini subhanallah ya, ini jam ini kalau saya cerita jam ini sering sekali saya jadikan inspirasi ya buat saya pribadi dan teman-teman. Ya, kenapa? Ketika ayat tadi dibacakan, sebenarnya ada teguran atau mungkin sentilan atau mungkin ya colekan dari Allah ya, yang mendengar ayat tadi, kira-kira apa yang kau sudah sedekahkan yang paling kau sukain dalam barang yang kita miliki gitu kan. Ya. Apapun bentuknya. Mau dalam bentuk mungkin barang atau mungkin harta atau apa, bahkan mungkin perusahaan ya. Umar bin Khattab sekalian bisa mewakafkan kebunnya di Khaybar ya. Umar bin Khattab yang kebun itu kemudian diurus oleh anaknya Hafsah ya. Subhanallah ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian kita memahami ini semua ya, maka sebenarnya di saat wabah sebesar ini justru malah ikhtiar langit yang harus kita lebih banyak lakukan daripada katakanlah ikhtiar bumi gitu kan. Ikhtiar bumi. Karena kalau cuma ngandelin ikhtiar bumi doang, ya akhirnya kita menggantungkan diri kita kepada barang-barang tadi. Contoh misalkan, minum herbal ini, minum herbal itu, segala macam. Misalnya dalam bidang kesehatan gitu kan, pakai strategi ini, pakai strategi itu. Kenapa ya pakai strategi itu? Kita pakai strateginya Allah. Apa strateginya Allah? Tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang-orang yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan memberikan kepada mereka jalan keluar ya dari tempat yang tidak terduga-duga. Itu salah satu yang kita mungkin harus pahami atau mungkin lakukan ya, mungkin di saat seperti sekarang ini gitu. Apalagi mungkin tadi ada program wakaf sumur apa segala macam, itu ya mungkin itulah bentuk ikhtiar langit kita. Dan ingat sekalian, keselamatan, ketenangan, kebahagiaan, kesehatan itu bukan kita dapatkan secara dari apa yang kita kerjakan loh. Saya sering bilang itu anugerah dari Allah. Ketenangan saja kalau kita bahas selama Quran di surat Al-Fat, Allah sudah menjelaskan, auzubillahi minasyaitonir rajim, wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin, kata Allah. Dialah Allah yang menurunkan ketenangan di hati orang-orang beriman. Ya. Maka ketenangan itu bukan sesuatu didapatkan misalkan orang itu beli ini, beli itu, rumah yang bagus apa segala macam. Bukan, karena ketenangan itu hanya Allah yang menurunkan ke dalam hati seseorang. Ya. Sehingga lagi disampaikan ya, kalau ini konsep-konsep ini kita kita praktekkan, kita aplikasikan, sebenarnya banyak masalah di kehidupan kita bisa selesai sebenarnya ya. Justru malah ikhtiar langit itulah yang harusnya
kerjakan. Bagaimana seorang Nabi Yunus yang kita tahu alaihissalam mau ngandalin apa di dalam perut ikan sebesar itu gitu kan? Mau minta tolong siapa dalam kegelapan berlipat-lipat atau berlapis-lapis yang beliau rasakan? Sehingga akhirnya beliau mengucapkan kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ya. Dan demikian juga dalam bidang kesehatan, ya. Saatnya mungkin kita berpikir nanti ke depan, ya, bagaimana, ya, kesehatan itu bisa diakses dengan gratis, dengan fasilitas terbaik, dengan perawatan terbaik, dengan dokter terbaik, dengan konsep wakaf yang ada dalam Islam. Salah satunya adalah rumah sakit yang kenal di zaman ke era keemasan Islam dikenal dengan Bimaristan. Jadi di era keemasan Islam rumah sakit itu gratis, ya. Rumah sakit gratis, bahkan yang masuk ke rumah sakit itu mendapatkan makanan terbaik, perawatan terbaik, semua yang terbaik. Dan kalau misalkan dia seorang pekerja yang misalkan gaji 1 bulannya misalkan 20 juta gitu. Kemudian dia dirawat di rumah sakit selama 10 hari atau 15 hari gitu kan, berarti 15 hari dia nggak kerja. Nah, selama 15 hari itu gajinya dikasih dari rumah sakit atau rumah sakit yang memberikan gaji kepadanya, kan keren tuh, ya. Jadi konsep Bimaristan itu yang zaman dulu sudah ada. Jadi orang ketika nggak bisa mencari nafkah, maka justru dari wakaf-wakaf itulah yang memberikan kompensasi kepada orang yang sakit tadi. Subhanallah, ya. Nah, itu salah satu ikhtiar ya langit, ya, wakaf, sedekah seperti itu. Sebagaimana ada kisah juga di Saudi, ya, pernah sebutkan ada seorang wanita Saudi yang beliau kena kanker dan memang cukup memburuk keadaannya, lalu akhirnya disebutkan kisah tersebut bahwa wanita tersebut di rumahnya kan dia memiliki seorang asisten rumah tangga dari Indonesia yang subhanallah dia nggak tahu asisten tersebut kenapa bisa per 2 jaman gitu pergi bolak-balik kamar mandi. Ya. Akhirnya tanya sama dia, ternyata si asisten ART-nya itu ternyata lagi menyusui yang anaknya ditinggal di Indonesia. Akhirnya Allah ya mengilhamkan ya kepada wanita tersebut untuk memulangkan ART dari Indonesia tadi dan diberikan pesangon nanti kalau dia sudah selesai menyusui anaknya maka diperbolehkan balik lagi kalau mau kerja lagi di Saudi. Dan ternyata asbab dari kebaikannya tadi ternyata kankernya itu pun hilang dengan izin Allah. Masya Allah kan. Jadi ini saya katakan ikhtiar-ikhtiar langit, ya. Ikhtiar-ikhtiar langit tadi ada wakafnya. Kalau mungkin cerita tentang yang konsep skalanya besar ya. ACT dalam hal ini ya mungkin perlu berpikir juga bagaimana nanti ke depan mudah-mudahan Allah mudahkan ya untuk bisa berwakaf yang sifatnya wakaf-wakaf yang membuat orang bisa lebih sehat, misalkan ya wakaf misalkan, atau mungkin kebun-kebun madu nanti diwakafkan sebagiannya, nanti hasilnya nanti diporsikan untuk ini untuk itu segala macam ya. Itu ya mungkin jadi ikhtiar langit seperti ini membuat akhirnya berkahnya luar biasa. Terus kan kalau Anda lihat di sekitar Masjidil Haram itu ya, itu banyak sekali hotel-hotel di situ yang hotel-hotel berbasiskan wakaf ya. Hotel-hotel berbasiskan wakaf. Sehingga orang nginap di situ dapat untung, tapi hasil keuntungannya pun itu dialokasikan untuk kepentingan dakwah, kepentingan penuntut ilmu dan seterusnya, atau mungkin untuk keluarga yang mewakafkan juga bisa ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang memicu keberkahan, ya, memicu keberkahan. Kalau bicara tentang kesehatan, yang kita baca doa di pagi-pagi di zikir pagi kita, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, kita memohon kepada Allah afiyah, kesehatan, keselamatan. Itu saya katakan tadi, kesehatan, keselamatan, kedamaian, kebahagiaan, ketenangan itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan hanya bisa dilakukan dengan atau kita bisa dapatkan itu semua dengan ikhtiar-ikhtiar langit. Ya. Sholatnya katakanlah diperbagus ya, baik frekuensinya, kualitasnya ya, kemudian sodakonya diperbagus lagi ya. Diperbagus seperti apa? Biasa misalkan gini, saya pernah dapat ilmu lah gitu kan, bagaimana kalau kita datang ke masjid misalkan ada kencelengan lewat lah misalkan di saat normal lah misalkan seperti itu, lalu kita punya uang di kantong kita ada misalkan 100.000 ya, 100.000 yang lecak sama 100.000 yang masih rapi, masih kinclong gitu kan. Maka sebenarnya adabnya kita kepada Allah justru malah 100.000 yang lebih rapi, lebih kinclong itulah yang kita masukkan ke dalam kencelengan masjid. Begitulah sebenarnya harusnya. Kalau mengutip atau mengambil salah satu faedah atau hikmah dari ayat tadi. Ya.
maka apa yang akan kita dapatkan? Ya, kita akan dapatkan ketenangan dari Allah, kita akan dapatkan jaminan keselamatan dari Allah, kita akan dapatkan kebahagiaan dari Allah. Ya, ikhtiar-ikhtiar langit seperti inilah ya, berupa sedekah, wakaf, zakat, infak, tadi ada wakaf sumur segala macam, itulah justru malah harusnya kita kuatkan di saat-saat seperti sekarang ya. Bukan cuma sekedar mengandalkan ilmu yang mungkin teori-teori ini segala macam. Kalaulah misalkan waliyauzubillah ya, wabah ini katakanlah kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya, kita akan seperti ini terus gitu kan ya, berarti kita harus itu ya lebih banyak lagi mengakses langit gitu loh. Mengakses langit dengan cara ya amal ibadahnya ditingkatkan ya. Tadi saya sebelum dari sini mungkin agak terlambat karena tadi lagi benerin dengkulnya agak sedikit konslet jadi pincang gitu kan. Akhirnya saya berobat ke salah satu sahabat dan guru saya juga, itu beliau cerita saya gitu kan, ini orang panik luar biasa bla bla segala macam. Beliau malah justru mengatakan malah justru dia katakan rezekinya yang beliau dapatkan itu jauh lebih banyak daripada waktu biasa. Ini kan masya Allah ya, hal-hal seperti ini kalau kita memahami ya dengan bahasa keimanan ya, maka di situ akan terbuka sebuah atau mungkin kita akan mendapatkan sebuah pemahaman ya. Semakin berat ujiannya ya, harusnya semakin dinaikkan ketakwaan atau ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla ya. Semakin berat ujiannya, semakin berat pula atau semakin besar pula ikhtiar langit yang kita lakukan ya. Supaya apa ya, supaya kita mendapatkan ketenangan di situ ya, supaya jangan muncul cemas gitu kan ya, dikit-dikit cemas ya. Dan dari sisi kesehatan mungkin ya saatnya inilah kita memperbaiki pola makan kita ya. Pola makan juga diperbaiki dengan cara mengkonsumsi ya produk-produk ciptaan Allah yang sehat, yang baik seperti itu. Jadi pesan-pesan langit yang sudah Allah berikan dalam Al-Quran atau mungkin disampaikan oleh baginda Nabi SAW, inilah yang mungkin kita harus kuatkan di saat seperti sekarang ya. Jadi muamalat mungkin motivasi keimanan ya, penguatan keimanan ya, itu saat ini justru malah harus jauh lebih dikuatkan ya. Di MCT juga sama menurut saya ya. Ibarat kata nih mau perang ya, ujian perang gitu kan, maka kalau zaman dulu ya, para sahabat-sahabat itu ketika mereka mau perang itu ya tidak, ya mungkin bahasanya itu tidak dibenarkan dari mereka tuh ketinggalan sholat malam lah segala macam, ibadah-ibadah yang sifatnya membuka pintu-pintu kemudian langit dan pintu-pintu atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya seperti itu. Ya, termasuk juga kayak puasa. Wabah seperti ini atau keadaan seperti ini justru malah saatnya memperbanyak puasa-puasa sunnah bagi yang Allah mudahkan untuk mengerjakan ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan tadi saya katakan clue-clue tadi ya, maka sebenarnya mungkin kalau boleh saya katakan misalkan nih ada kita mendapatkan satu herbal yang sangat powerful lah gitu kan untuk mengatasi virus ini misalkan. Dan ketika herbal itu kita mau minum gitu kan dalam kondisi kita tidak sakit misalkan, itu ternyata kita berikan kepada orang lain dalam bentuk sedekah ya, atau sedekah pada orang tadi, itu ikhtiar langitnya kayak gitu. Kalau kita makan secara fisik ini mungkin sekedar ikhtiar buminya saja secara fisik, tapi ketika diberikan pada orang lain atau mengutamakan orang lain atau ihsan, itu justru malah menjadi ikhtiar langit yang itu malaikat akan mendoakan ya, orang-orang yang senantiasa berzikir, bertasbih, berbuat baik itu ya, bahkan ikan-ikan di laut pun bertasbih untuknya, masya Allah ya. Nah ini yang mungkin bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Saya kembalikan lagi pada moderator, semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa saya terapkan dan teman-teman yang mendengar ya, atau Bapak Ibu mendengarnya juga bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di saat seperti saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Zaidul Akbar atas pemaparan yang telah disampaikan. Kita bisa melihat sedikit dari pemaparan beliau bahwa ujian memang adalah kemutlakan ya, suatu hal yang mutlak, namun kembali lagi kepada iman kita, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan momentum saat ini adalah momentum yang paling tepat untuk meningkatkan amal ibadah kita. Jangan pernah melepaskan sedekah,
dan tetaplah berikhtiar. Ikhtiar langit harus lebih banyak daripada ikhtiar bumi. Insya Allah jaminan ketenangan dan juga keselamatan serta perlindungan akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Ibu, Bapak hadirin sekalian, Bank Muamalat sebagai bank pertama murni syariah membuat suatu inovasi dengan menyediakan program tabungan prima berhadiah infak dan juga wakaf, di mana pokok tabungan akan tetap utuh, mendapatkan bagi hasil, dan sekaligus dapat berinfak atau berwakaf melalui program-program unggulan ACT dan juga Global Wakaf, seperti layanan antar pangan gratis untuk masyarakat terdampak COVID-19, juga sumur wakaf yang akan dibangun di daerah kekeringan di seluruh Indonesia. Bersama Bank Muamalat, ACT, dan Global Wakaf, tabungan Bapak dan Ibu insya Allah akan mendapatkan pahala yang terus mengalir, sehingga tabungan kita tidak hanya bermanfaat di dunia, melainkan juga menjadi bagian dari investasi akhirat kita. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Salam Muamalat dengan nomor 150016 atau customer service kantor cabang Bank Muamalat terdekat. Bapak Ibu hadirin sekalian, air seperti yang kita ketahui adalah sumber kehidupan, sehingga tidak ada manusia yang dapat bertahan hidup tanpanya. Sayangnya, terdapat lebih dari 2 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki sumber air yang layak untuk minum. Karenanya, aksi cepat tanggap bersama Global Wakaf hadir melalui program unggulan sumur wakaf dalam negeri. Saat ini, sumur wakaf dalam negeri telah tersebar di lebih dari 600 titik lokasi dan menjangkau hingga lebih dari 400.000 penerima manfaat. Tidak hanya di dalam negeri, sumur wakaf juga hadir di luar negeri. Salah satunya adalah Palestina. Sumur wakaf Palestina telah tersebar di 10 titik dan menjangkau hingga 20.000 penerima manfaat. Hapus air mata mereka menjadi sebuah mata air. Mari berwakaf sumur untuk mereka yang kesulitan mengakses air bersih. Bapak dan Ibu dapat menyalurkan wakaf terbaiknya melalui nomor rekening Bank Muamalat di 3040 071 040 atas nama Yayasan Global Wakaf, atau dapat langsung di-scan pada virtual background yang kami tampilkan melalui QR Code. Semoga wakaf Bapak dan Ibu akan menjadi investasi abadi di dunia maupun juga di akhirat kelak. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, kita lanjut kepada sesi tanya jawab atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian melalui chat di admin pertanyaan kami. Dan kami sudah memiliki beberapa pertanyaan. Baik, akan saya bacakan pertanyaan yang pertama. Ustaz, ini dari Sri Pamungkas, Kota Purworejo. Beliau bertanya, selama ini jika saya ingin memberikan barang yang paling saya senangi, selalu terhalang dengan pemikiran, apakah barang saya akan dirawat dengan baik seperti saya merawat barang tersebut. Jadi saya selalu berpikir lebih baik membelikan atau memberikan barang baru. Dan saya pernah memberikan barang yang paling saya senangi, tetapi setelah itu saya melihat barang tersebut tidak dirawat dengan baik. Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya agak kurang paham ya, maksudnya barang seperti apa yang mungkin Bapak maksud dalam hal ini sih ya. Namun ya secara umum kalau kita bicara tentang sedekah ya dalam bentuk barang atau apapun ya, mungkin bahasa sederhana itu let it go aja gitu kan. Kita nggak usah terlalu banyak memikirkan nanti dirawat atau tidak, kecuali mungkin ada hal-hal yang sifatnya misalkan gini, Bapak punya kuda. Nah, kuda Bapak ini harganya misalkan mahal ya, harganya mungkin ratusan juta atau miliaran ya. Ini kita memerlukan ketajaman juga ya untuk memberikan misalkan kuda tersebut kepada orang lain. Misalkan orang itu nggak tahu tentang kuda, nggak punya stable-nya, nggak punya grooming-nya segala macam, maka lebih baik jangan kasih barang tersebut. Tapi kita kan bisa memberikan barang yang lain yang kira-kira untuk orang misalkan yang tidak mempunyai kapasitas untuk mengelola itu bisa kita berikan barang tadi. Ya, jadi memang kadang-kadang suatu sisi ya, satu waktu kita memang memerlukan,
kita memerlukan kritis mungkin kecerdasan juga dalam menilai kira-kira nih yang saya kasih bisa nggak mengelola. Contoh mungkin ya tidak tepat misalkan ya Anda punya mobil misalkan mobil Ferrari lah gitu kan, Anda memberikan Ferrari tersebut kepada orang ya mohon maaf misalkan yang gajinya 1 bulan 5 juta gitu kan. Nggak cukup karena 5 juta itu juga cuma biaya parkirnya doang tuh Ferrarinya mungkin ya. Tapi lebih baik misalkan Ferrari tersebut Anda wakafkan atau mungkin sedekahkan mungkin ke suatu lembaga yang mungkin lembaga tadi Anda kasih pesan kepadanya Ferrari ini silakan dijual ya atau diwakafkan untuk jemput ustadz misalkan gitu kan yang lembaga tadi bisa mengelolanya gitu kan. Jadi kita juga perlu memperhatikan kepada siapa kita memberi terutama barang-barang yang mungkin memerlukan perawatan ya. Tapi kalau barang-barang maaf misalkan beli tas, ada seorang bapak atau ibu membeli tas atau dompet yang harganya misalkan ya 30-50 juta gitu kan, barang tersebut kita kasih kepada orang siapapun dia gitu kan, itu nggak perlu banyak perawatan ya, dompet mungkin tas biasa. Tapi kalau mungkin barang-barang yang memerlukan perawatan ya kita perlu milih-milih juga kepada siapa kita akan memberikan barang tadi. Itu mungkin yang bisa saya beri pandangan tentang itu. Wallahu alam. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan jawaban dari Ustadz ini mampu menjawab pertanyaan dari Sri Pamungkas di Purworejo. Ya, baik. Ibu Bapak, pertanyaan kedua ini saya telah dapatkan dari Ibu Retno Kasih di Jakarta. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana mengatur materi untuk menyisihkan harta? Posisi saya sebagai istri dan saya sebagai ibu rumah tangga. Lalu apakah di setiap istri ingin bersedekah atau berwakaf, ini harus izin dulu kepada suami, atau boleh langsung tanpa izin terlebih dahulu? Karena saya sering saat ada donasi online, ini saya langsung beberapa kali transfer tanpa konfirmasi ke suami. Terima kasih, jazakumullah khair. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 2 hal penting yang saya mungkin harus sampaikan di sini. Keuangan rumah tangga secara umum itu harus dipegang oleh suami sebagai pimpinan rumah tangga. Ya, dalam Islam seperti itu. Jadi istri ya mendapatkan haknya, misalkan 1 bulan didapatkan sekian rupiah, sekian juta, sekian berapa lah gitu kan. Nah, hak atau misalkan suami itu memberikan 1 bulan 10 juta. 10 juta itu sudah hak istri tadi. Untuk pengelolanya seperti apa nih, ada porsi untuk anak sekian, katakanlah sedekah sekian, dan itu bisa dibahas dengan suami dalam hal ini ya. Bisa dibahas dengan suami sebagai kepala rumah tangga, bahwa nanti uang ini sebagiannya saya akan sedekahkan, itu tidak masalah. Tapi kalau Anda misalkan mengakses rekening beliau misalkan ya, kemudian Anda sedekahkan tanpa izin, yang menurut saya itu tidak boleh. Menurut saya nggak boleh. Karena itu haknya suami, kecuali Anda punya usaha sendiri yang tidak ada sangkut paut dengan keuangan suami, itu silakan aja. Tapi kalau uangnya sumbernya masih dari suami dan Anda cuman dapatkan akses hak Anda sekian saja, maka yang boleh Anda sedekahkan ya dari uang tadi. Kalau mau lebih dari itu maka harus diinfokan kepada suami. Kalau suami tidak izinkan, tidak boleh. Bahkan istri itu sekalian ya, saking besarnya kepemimpinan suami ya terhadap seorang istri, itu kalau orang tua istri itu meninggal dan suami tidak izinkan dia menjenguknya atau mentakziahnya, maka jauh lebih berhak dipatuhi suami tadi ya, untuk daripada dia menjenguk atau mungkin bertakziah kepada orang tuanya. Tapi kan nggak ada lah suami seperti itu sekarang ya, kebanyakan kalau suami yang soleh insya Allah nggak seperti itu. Maksud saya itu saking besarnya hak suami terhadap istri. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang dipaparkan. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Retno Kasih di Jakarta atas penjelasan dari Ustadz. Lalu ada pertanyaan ketiga Ustadz. Ini dari Saudara Endra di Tasikmalaya ya. Dia bertanya, bagaimana cara menguatkan diri sendiri dan orang yang di dalam dirinya masih tertanam rasa takut miskin, sehingga kalau mau bersedekah itu masih seadanya. Begitu Ustaz, silakan. Ya. Baik, Ibu sekalian, pertanyaannya bagus ya. Pada dasarnya ya, semua yang kita yakini
dari apa-apa yang Allah sampaikan dan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semua itu bermula dari ilmu. Jadi kalau kita cerita tentang bagaimana sekarang misalkan sebelum saya membahas tentang tadi sedekah tadi nanti bagaimana meyakinkan supaya tidak takut miskin segala macam. Nah sekarang kembali saja misalkan bagaimana seseorang yang bisa terus-menerus sholat tahajud tidak putus, tidak lepas, itu nggak mau terlepas dari sholat tahajudnya. Maka jawabannya karena dia ngerti ilmunya. Karena orang tadi ngerti ilmunya bahwa tahajud tuh ya begini. Sabda Nabi SAW itu kebiasaan orang sholat sebelum kalian meninggikan derajat, mencerahkan wajah, mencegah penyakit segala macam. Segala keutamaan atau fadilahnya tadi itu dipelajari dulu secara ilmu. Ya. Nah demikian juga dengan sedekah. Ya. Dalam sejarahnya Islam, Bapak-Ibu sekalian ya, tidak ada satupun sahabat yang jatuh miskin gara-gara bersedekah. Nggak ada. Wallahi nggak ada. Hatta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak orang sekarang menyatakan beliau itu hartanya nggak banyak, bahkan ada mengatakan miskin, itu ternyata waktu saya pelajari itu di akhir hidupnya Ali bin Abi Thalib mewakafkan 40.000 dinar. 40.000 dinar kali sekarang 1 dinar berapa? 4 juta loh. 1 dinar. Subhanallah kan? Itu orang yang disangkakan miskin. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa tidak ada satu sahabat pun ketika beliau atau mereka mati atau wafat melainkan mereka mewakafkan atau pernah berwakaf. Ya, artinya apa? Karena mereka sudah merasakan kenikmatan dari kebaikan yang mereka kerjakan, termasuk sodako ya. Wakaf itu kan termasuk sodako juga, bagian dari sodako. Ya, jadi subhanallah, ilmu yang kita perlu pelajari ya. Rolex ya, mungkin Bapak Ibu tahu Rolex ya, yang jam mahal itu yang jadi investasi yang harganya puluhan bahkan ratusan juta itu ternyata perusahaannya pun kalau kita kembalikan kepada bahasa agama kita itu perusahaan wakaf. Maka Rolex itu di Swiss adalah perusahaan yang tidak terkena pajak. Rolex, Masya Allah. Makanya bertahan sampai sekarang kan Rolex itu kan. Subhanallah ya. Itu karena dahsyatnya keberkahan dari semua yang ditabung di jalan Allah. Ya. Nabung di muamalat boleh, tapi jangan lupa nabung juga di jalan Allah. Ya. Nabung di jalan Allah ya harusnya jauh lebih banyak ya. Harta kita yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan ya dalam bentuk apapun, program ini juga baik-baik saja, maksud saya itu harus jauh lebih banyak daripada yang kita pendam untuk diri kita sendiri. Kenapa? Kalau itu sudah kita lakukan atau mungkin orang sudah merasakan ketakutan, miskin, cemas segala macam tadi, maka itu saya katakan itulah waswasnya syaitan. Waswasnya syaitan. Maka kita harus lawan was-was tadi dengan ilmu, dengan akidah, dengan iman, bertanya pada orang-orang yang paham tentang itu. Ya, sehingga kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah melihat video, saya share juga tuh sepertinya video itu juga diedit oleh teman-teman di ACT ya, tentang Sulaiman Ar-Rajhi ya, yang beliau memiliki perusahaan Ar-Rajhi Bank, salah satu perusahaan bank terbesar di dunia itu ya, itu kan konsepnya wakaf. Jadi Masya Allah ya, nggak akan berkurang ya. Nah tadi ini dikatakan ini butuh iman untuk itu, butuh ilmu untuk ini ya. Sehingga yang harus kita kuatkan justru malah iman kita, akidah kita untuk memahamkan diri kita bahwa tidak akan berkurang sedikit pun harta yang diberikan kita di jalan Allah itu dan tidak akan membuat orang itu jatuh miskin. Itu memang sudah ada dalil yang tentang itu. Dan siapakah tidak ada perkataan yang lebih baik pada perkataan Rasulullah SAW atau petunjuk Nabi atau firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan janji-janji Allah tentang itu sudah sangat banyak. Tinggal kita pelajari lagi, buka lagi kitab-kitabnya, maka insya Allah keyakinan atau kekuatan iman itu akan Allah munculkan dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Saudara Endra di Tasikmalaya. Nah, mohon izin Ustadz, ini ada 2 pertanyaan lagi yang kita dapatkan ya. Untuk pertanyaan yang keempat dari Ai Suratman di Wonosobo, Ustadz mohon pencerahan bagaimana cara menata hati kita supaya kita bisa yakin dengan ikhtiar langit pada situasi yang sulit seperti saat ini. Tafadhol, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu sekalian, Islam ini adalah agama yang penuh dengan contoh-contoh ya. Contoh-contoh baik dari Rasulullah SAW
atau dari sahabat, atau dari tabiin, atau tabiin, atau orang-orang soleh zaman dulu. Contoh itu sudah sangat banyak kita bisa dapatkan. Sehingga kalau kita bicara tentang bagaimana meyakinkan, ya kita bisa baca tentang mereka, tentang bagaimana kekayaan para sahabat, tentang bagaimana sodakohnya mereka. Jadi kalau sekarang ada orang seperti ya Bill Gates atau siapapun dengan sedekah sekian juta dolar, nggak ada apa-apanya dengan sedekahnya Utsman bin Affan di perang Tabuk ya di zaman itu yang hampir mencapai 900 miliar. Ya, Utsman bin Affan, coba baca kisahnya tentang itu. Jadi subhanallah ya, kisah-kisah mereka adalah kita gali, kita baca, yang menjadikan kisah tadi bukan cuma sekedar sejarah, tapi menjadi panduan untuk kita. Jadi sejarah yang menjadi panduan untuk kita melakukan kebaikan sebagaimana mereka melakukan kebaikan tadi. Saya pernah bertanya gitu kan di akun saya bilang, pernahkah kita berdoa seperti ini? Ya, doanya begini bunyi. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rezeki, harta kekayaan sebagaimana Engkau anugerahkan kepada Abdurrahman bin Auf, kepada Utsman, kepada Tolhah, kepada Zubair, kepada Sa'ad bin Mu'az, seterusnya sahabat saya, sehingga aku bisa bersodakoh seperti halnya sodakohnya mereka. Itu kan orang kaya zaman Nabi itu. Ya. Nah mereka tuh kalau sodakoh nggak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena ada iman dalam diri mereka yang meyakini bahwa apa yang mereka keluarkan di jalan Allah itu pasti akan dibalas ya. Baik yang sifatnya ketenangan, ketentraman, kesehatan ya. Jadi contoh aja saya begini ya. Saya biasanya kalau ada keluarga saya sakit, misalnya anak saya sakit atau saya pun sakit ya, itu yang saya kerjakan pertama kali bukan cari obat, cari herbal, cari apa, bukan. Yang saya kerjakan biasanya saya akan buka phone banking saya atau mobile banking saya akan bersedekah dulu. Itu yang saya kerjakan yang pertama. Lalu yang kedua saya kerjakan apa? Saya akan ruqyah. Misalkan kaki saya sakit, gini kan, tadi pagi saya ruqyah lu kaki saya. Mengambil berkah dari ikhtiar langit, itu kan ikhtiar langit. Baru ceritanya kita berobat. Ya. Nah itu hal-hal seperti itu harus dibenamkan. Dan keyakinan itu kan kata Nabi SAW, iman itu sesuatu yang diucapkan dengan lisan, ya diyakini dalam hati dan diamalkan dengan perbuatan. Ketika sudah tahu hukumnya, ketika sudah tahu kisahnya, sejarahnya, dalilnya, praktekkan. Ya, dan pasti kita akan mendapati gangguan atau mungkin godaan. Kalau tema kita atau mungkin tema Bapak Ibu sekalian hari ini tentang hijrah, ketahuilah orang-orang yang berhijrah itu di pintu sana ketika dia mau keluar itu sudah ada syaitan yang menunggu. Gitu. Jadi jangan berpikir hijrah itu gampang, nggak gampang. Ya. Pasti ada godaan-godaan lain yang akan dia jalani atau dapatkan, termasuk ketika Anda tadi melakukan ikhtiar-ikhtiar lain. Ini kalau ini bagaimana mekanismenya? Sodakoh bisa menghilangkan kanker, tumor, sakit segala macam. Kita nggak tahu. Itu urusannya Allah. Ya, tugas kita tuh hanya meyakini, mengamalkan dan mengikuti petunjuk Nabi dan para sahabat serta orang-orang soleh zaman dulu dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah pasti akan mengganti itu semua. Dan ketika muncul was-was, ketika muncul kecemasan atau muncul hal-hal yang mengganggu kita, dilawan dengan iman. Ya, dekati orang-orang yang sudah melakukan itu, apa yang mereka rasakan segala macam. Itu Masya Allah, kita akan mendapatkan ketenangan dan malah justru yakin dengan ikhtiar-ikhtiar langit daripada ikhtiar bumi. Ya, Allah alam bisawab. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz atas jawaban pertanyaan dari Ai Suratman di Wonosobo. Mudah-mudahan bisa menjawab. Dan di kolom chat admin pertanyaan, kita akan ambil satu pertanyaan lagi. Ustadz, mohon izin ya. Mungkin pertanyaan terakhir. Ini dari saudari Erlin di Surabaya. Dia bertanya, Ustadz, bagaimana cara menstabilkan iman? Menyadari bahwa semua miliknya. Namun terkadang iman naik turun, di mana titik cobaan menerpa dirasa sesak mengakibatkan kita sering mengeluh. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman sekalian ya, nggak usah bahas tentang kita aja lah. Maksudnya sekelasnya sahabat saja, mereka tuh pernah mengeluhkan kepada Nabi. Apa yang mereka katakan? Mereka berkata, ya Rasul, kalau kami dekat engkau, iman kami itu naik gitu. Itu sahabat loh, Masya Allah kan. Apalagi kita yang cerek-cerek kayak begini gitu loh. Imannya sedikit dengan ujian itu bisa tergoda atau mungkin mengeluh bla bla segala macam gitu kan. Maka Nabi menyatakan ya al iman yazid wa yanqus. Jadi iman itu naik turun
Naiknya iman itu dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan amal kebaikan yang dia kerjakan, dan turunnya iman dengan dosa dan maksiat yang dia kerjakan. Itu aja kuncinya sebenarnya. Berarti sekarang bagaimana cara meningkatkan iman ini? Ya berarti porsinya diperbanyak. Porsi dosa maksiat itu dikurangi. Dan dosa atau maksiat itu kata Nabi SAW sesuatu yang mencemaskanmu, sesuatu yang membuatmu tuh was-was itu dosa. Sedangkan ketakwaan, ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat ketenangan dalam hati kita. Ya, jadi itu suatu hal yang wajar. Tapi kita harus punya standar yang tidak boleh turun. Misalkan Anda yang biasa olahraga misalkan dalam satu pekan itu 2 kali, sekali olahraga misalkan ada jogging atau mungkin maraton gitu kan, 5 kilo. Itu standar minimal Anda olahraga. 2 kilo dalam waktu atau 5 kilo dalam waktu 2 kali satu pekan itu kalau Anda turunkan itu badan Anda nggak enak. Sama juga dengan iman. Anda harus punya standar. Contoh mungkin misalkan lagi males banget sholat tahajud gitu kan, misalkan gitu kan, harus ada standar minimalnya. Minimal katakanlah udah mentok-mentoknya 1 witir sama 2 rakaat sholat tahajud udah. Yang biasanya 9. Itu harus standar itu dipegang, dikunci erat-erat dan minta kepada Allah dengan doa-doa seperti ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik, ya. Jadi standar yang kita jadikan patokan. Naik bagus banget, tapi bisa jadi pasti akan turun. Ya, apalagi berada pada lingkungan-lingkungan yang membuat kita bisa turun iman kita. Maka teman pun harus milih, sahabat pun harus milih, guru pun harus milih, ya. Jangan sampai belajar agama dengan orang yang mungkin isi kajian atau ceramahnya cuma ngejelekin orang lain, ngejelekin ini, ngapain ngaji sama orang kayak begini misalkan ya. Seperti itu. Ya, jadi naiknya iman karena ketaatan, ya. Turunnya iman karena maksiat. Jadi kalau ada muncul kecemasan atau dosa yang dilakukan oleh atau mungkin kita rasakan, maka coba introspeksi muhasabah, ini kira-kira dosa apa yang saya kerjakan sambil muncul hal seperti ini, ya. Ulama-ulama Jamal ketika mereka bahkan cuman sekedar dalam hatinya ngomongin orang lain dalam hati loh, itu ternyata Allah langsung balas dengan menyulitkan urusan mereka. Nah, maka salah satu caranya kita untuk menjaga diri kita, hati kita terus terpaut dengan Allah adalah dengan cara beristighfar atau mungkin berzikir pada Allah, ya. Menjauhkan seluruh panca indera kita ini dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi hari-hari kita itu mata, telinga kita, pendengaran kita, badan kita ini lebih banyak melihat, mendapatkan, merasakan hal-hal yang positif buat keimanan. TV kalau Anda tidak perlu tonton, jangan tonton. Ya, nggak usah tonton TV. Ya, buat apa tonton? Karena ditonton itu aja, mau korupsi kayak segala macam, berita orang mati lah segala macam, ngapain, nggak ada gunanya. Ya, kita mendoakan saja. Ya, seperti itu. Baca buku, katakanlah baca apapun yang sifatnya tidak menunjang keimanan kita, nggak usah Anda baca, nggak usah Anda dengar. Saya kira mungkin itu, wallahu a'lam bishawab. Yes, baik. Masya Allah, Ustadz, pencerahan sekali buat kita, Ustadz, bahwa penjelasan yang tadi Ustadz jabarkan ini mudah-mudahan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan bukan hanya dari Mbak Erlin di Surabaya, tapi juga mungkin dari teman-teman dan juga Bapak Ibu para peserta kajian online kali ini. Ya, baiklah. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Dan selamat kepada para penanya terpilih yang tadi sudah saya sampaikan kepada narasumber yang berhak mendapatkan goodie bag menarik dari Aksi Cepat Tanggap. Terima kasih kepada Aksi Cepat Tanggap, dan panitia akan segera menghubungi pemenang dan goodie bag akan dikirimkan ke alamat Anda. Baik, terima kasih juga kepada Ustadz Dr. Zaidul Akbar atas jawaban dan juga penjelasan yang sangat-sangat mencerahkan pada kesempatan hari ini. Memang betul kajian online seperti ini memberikan pengaruh dan juga efek yang sangat positif ya bagi kita semua. Baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, marilah bersama kita mendengarkan kata penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Wang Wardana selaku Head of Wealth Business and Priority Segmentation Bank Muamalat, dan kepada Bapak Wang kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian telah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Zaidul Akbar yang telah memberikan tausiahnya dan memberikan ilmunya kepada kita semuanya. Lalu kepada Bapak Ibnu Hajar selaku Presiden Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT, nasabah setia Bank Muamalat dan para donatur dari Yayasan Aksi Cepat Tanggap yang kami cintai, yang telah turut
tetap menyimak via Zoom. Serta tentunya kepada jamaah Ustadz Dr. Zaidul Akbar yang mengikuti kajian ini melalui streaming YouTube Bank Muamalat. Dari kajian ini tadi, alhamdulillah ya, kita sudah banyak mendapatkan tambahan ilmu, dan insya Allah banyak manfaat yang dapat diambil oleh kita semuanya terkait bagaimana kita berikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala secara fisik, mental, dan materi di masa sulit seperti ini. Semoga vaksin COVID-19 ya dapat segera ditemukan sehingga kita semua dapat kembali beraktivitas secara normal. Dan saya berharap semoga ilmu yang telah Ustadz sampaikan tadi pada kajian sore ini dapat menjadikan bekal untuk kita semuanya ya, dan kita dapat mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan bismillah kita semakin kuat dalam menghadapi ujian pandemi ini. Bang Muamalat bersama ACT mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berbagi kelebihan rezeki ya, untuk bersama-sama ya, yang saat ini membutuhkan kehadiran air bersih di tengah krisis pandemi COVID-19. Melalui solusi tabungan prima berhadiah, infak dan wakaf, pokok tabungan Bapak Ibu sekalian nanti tentunya tetap akan utuh, tetap mendapatkan bagi hasil, dan Bapak Ibu sekalian dapat berinfak dan berwakaf membantu sesama, sehingga tabungan kita menjadi tabungan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan untuk dapat menghadapi segala bentuk kesulitan dan ujian. Karena bersama dengan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala selalu izinkan dengan kemudahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kata sambutan penutup dari kami. Semoga apa yang tadi kita dapatkan, ilmu yang bermanfaat insya Allah dari Ustadz Zaidul Akbar, bisa memberikan wawasan bagi kita semuanya terkait bagaimana ikhtiar langit di masa sulit ini. Demikian saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wang atas kata penutup di kajian online sore hari ini. Dan baiklah Ibu Bapak hadirin sekalian, tiba kita di akhir acara. Dan untuk itu marilah kita tutup acara dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah Bank Muamalat dan Aksi Cepat Tangkap akan berupaya kembali menghadirkan kolaborasi acara yang bermanfaat dan menambah hasanah pengetahuan. Dan dalam akhir kajian ini, baiklah kita ada baiknya untuk memanjatkan doa terlebih dahulu kepada Ilahi Rofi, karena atas ridhonya lah acara ini dapat terselenggara dengan baik. Untuk itu kepada Ustadz Dr. Zaidul Akbar kami persilakan untuk memimpin doa. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Ya baik, ngintip lagi, maaf. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi fir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma ya muqallibal qulubana tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulubana sharrif qulubana ala dinik. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.